Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pertemuan kita kali ini dilakukan secara daring, insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar bahasa Arab bersama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdinas siratal mustaqima. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menerjemahkan teks pendek yang berkaitan dengan tema Al-Madrasatu yang artinya sekolah. Seperti teks pendek Marafiqul Madrasah, Adawatul Madrasah, di sana kita telah menemukan banyak kalimat dalam bahasa Arab. Misalnya ada kalimat ana tilmidun jadidun yang artinya saya adalah seorang murid baru. Ada juga kalimat hadihi madrasati yang artinya ini adalah sekolahku. Nah, anak-anak, kalimat-kalimat seperti ini disebut dengan jumlah ismiyah. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang al-jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'liyatu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah terlebih dahulu. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian jumlah ismiyah. Yang kedua, dapat mengerti bagian-bagiannya yaitu mubtada dan khobar. Dan yang ketiga, dapat diharapkan menyusun dan membuat contoh jumlah ismiyah sederhana dalam bahasa Arab. Sebelum membahas materi jumlah ismiyah, perlu diketahui anak-anak bahwasanya dalam bahasa Arab kata kalimat disebut dengan jumlah. Al-jumlatu atau kalimat dalam bahasa Arab ada dua jenis, yaitu yang pertama al-jumlatul ismiyatu, kalimat nominal, dan yang kedua al-jumlatul fi'liyatu, kalimat verbal. Baik, anak-anak silakan perhatikan slide berikut ini. Kita akan memasuki pembahasan tentang jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Apa sih jumlah ismiyah itu? Nah, pengertiannya, al-jumlatul ismiyah hiya al-jumlah allati tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin. Yang artinya, jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda serta tersusun atas mubtada sebagai subjek dan khabar sebagai predikat. Contohnya, kalau seumpama ada kalimat al-madrasatu nadhifatun yang artinya sekolah itu bersih. Kata al-madrasatu di situ adalah mubtada berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan kata nadhifatun di situ sebagai khobar berkedudukan sebagai predikat. Jadi, setiap kalian menemukan kalimat bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda, biasanya kalimat tersebut termasuk dalam jumlah ismiyah. Berikutnya kita akan belajar tentang sifat mubtada. Ada berapa sih sifat mubtada itu? Nah, sifat mubtada ada dua. Yang pertama, harus ma'rifat, yang artinya jelas dan spesifik. Jadi mubtada itu bukan sesuatu yang bersifat umum, tetapi mubtada harus jelas maksudnya. Seperti nama orang, contohnya Muhammadun, Fatimatun, atau nama benda atau isim yang berhawalan alif lam. Contohnya al-baitu, al-madrasatu, al-faslu, dan lain-lain. Kemudian sifat mubtada yang kedua yaitu
tanda i'rabnya rofa, yaitu ditandai dengan dhammah, wawu, alif, dan nun. Artinya mubtada itu dibaca dengan harokat dhammah atau yang ditandai dengan wawu, alif, dan nun. Berikutnya sifat khobar. Nah, kalau sifat khobar sendiri ada berapa? Sifat khobar sendiri juga ada 2. Sifat khobar yang pertama itu ada nakiroh atau kata yang masih umum, tidak spesifik. Nah, fungsinya nakiroh itu menjelaskan atau menerangkan mubtada. Jadi kalau tadi mubtada sudah jelas dan spesifik, nah sekarang khobarnya justru berupa kata sifat atau keterangan yang memberi penjelasan tambahan. Contohnya mahirun yang artinya pintar, ataupun nadhifun yang artinya bersih. Kemudian sifat khobar yang kedua ada tanda i'rabnya rofa, yaitu ditandai dengan dhammah, wawu, alif, dan nun. Sama halnya dengan sifat mubtada tadi. Berikutnya contohnya di sini susunan jumlah ismiyah. Tadi jumlah ismiyah susunannya ada mubtada dan khobar. Yang pertama ada Muhammadun tilmidun mahirun, yang artinya Muhammad adalah murid yang pintar. Kata Muhammadun di situ berkedudukan sebagai mubtada dan khobarnya yaitu tilmidun mahirun. Contoh kalimat yang kedua ada al-faslu nadhifun, yang artinya kelas itu bersih. Jadi kata al-faslu di situ berkedudukan sebagai mubtada atau sebagai subjek. Sedangkan kata nadhifun berkedudukan sebagai khobar atau sebagai predikat. Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pertemuan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu simpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari. Jadi pada pertemuan kali ini kita telah belajar tentang jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim dan terdiri dari mubtada dan khobar. Sifat mubtada dan khobar. Sifat mubtada sendiri ada 2. Yang pertama ma'rifat, harus jelas dan spesifik. Yang kedua tanda i'rabnya harus rofa. Sedangkan sifat khobar juga ada 2. Yang pertama nakiroh, harus bersifat umum. Dan yang kedua tanda i'rabnya harus berupa rofa, yang ditandai dengan dhammah, wawu, alif, dan nun. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham? Insya Allah, Ibu harap semoga anak-anak semua di rumah dapat memahaminya dengan baik. Untuk memastikan pemahaman kalian, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu membuat 5 contoh jumlah ismiyah sederhana dan tentukan mubtada khobarnya. Tulis di buku catatan masing-masing. Untuk tugas yang kedua, silahkan dikerjakan soal kuisis di link yang sudah Ibu cantumkan. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran pada kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga Allah selalu memberi kita kesehatan sehingga kita bisa terus belajar dengan semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nahtatim bilhamdalah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.